Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Trianto dari TI19G Universitas Buana Perjuangan. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat host of quality dari sebuah perusahaan. Di sini saya telah memilih toko peralatan sebagai contoh untuk penerapan host of quality. Oke, pertama-tama harus membuat tabel host quality seperti ini. Oke, kemudian menentukan apa saja yang diinginkan pelanggan. Nah, di sini saya telah menentukan 5 keinginan pelanggan. Oke, untuk yang pertama, bahan bagus, kemudian harga murah, kemudian lengkap, kemudian tempat nyaman, dan yang terakhir pelayanan ramah. Oke, jika sudah, kita akan menentukan tingkat kesulitan atau important. Oke. Di sini ada angka 1 sampai 5. Jadi semakin kecil angkanya, maka tingkat kesulitannya semakin tinggi. Oke, untuk tingkat kesulitan yang pertama, saya akan berikan ke bahan bagus. Karena tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian yang kedua lengkap, karena toko-toko sekarang jarang untuk peralatan-peralatan yang lengkap. Kemudian harga murah untuk yang ketiga. Yang keempat pelayanan ramah. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tempat nyaman. Oke, kalau sudah menentukan tingkat kesulitannya, kemudian kita tentukan hal-hal yang ditentukan sebagai pemilik toko peralatan. Oke, ini yang pertama yaitu bervariasi, yang kedua kinerja karyawan, yang ketiga promo atau diskon, yang keempat ruangan ber-AC, yang kelima luas. Oke, kemudian kita akan tentukan hubungan antara keinginan pelanggan dengan tentuan dari pemilik toko peralatan. Jadi hubungan antara customer recruitment dan desain ini dari perusahaan. Di sini saya mempunyai 3 simbol, yaitu kotak, bulat atau bundar, dan segitiga. Untuk kotak sendiri bernilai 9, dan lingkaran ini bernilai 3, dan segitiga bernilai 1. Oke, mari kita tentukan hubungannya. Yang pertama bahan bagus dan bervariasi. Di sini saya memberikan hubungan kotak atau bernilai 9 karena sangat berhubungan ini. Kemudian bahan bagus dan kinerja karyawan. Karena tidak mempunyai hubungan antara bahan bagus dan kinerja karyawan, maka saya kosongin. Kemudian bahan bagus dan promo atau diskon. Saya beri simbol segitiga yang bernilai 1. Kemudian bahan bagus dan ruangan ber-AC. Karena bahan bagus menurut saya tidak perlu ruangan ber-AC, maka tidak ada hubungan. Kemudian bahan bagus dan luas, menurut saya juga tidak ada hubungannya. Oke, yang kedua harga murah. Harga murah dan bervariasi. Di sini saya berikan simbol lingkaran yang bernilai 3. Kemudian harga murah dan kinerja karyawan saya kosongin. Kemudian harga murah dan promo atau diskon saya beri simbol lingkaran atau bernilai 3. Harga murah dan ruangan ber-AC saya kosongin karena tidak berhubungan. Harga murah dan luas saya kosongin juga.
Oke, kemudian yang ketiga, lengkap dan bervariasi. Di sini saya kasih simbol kotak karena sangat berhubungan, yang bernilai 9. Kemudian lengkap dan kinerja karyawan saya kosongin karena tidak berhubungan. Kemudian lengkap dan promo atau diskon. Di sini saya kasih simbol lingkaran yang bernilai 3. Kemudian lengkap dan ruangan ber-AC. Saya kasih simbol segitiga. Lengkap dan luas saya kosongin. Oke, kemudian tempat nyaman dan bervariasi, tidak mempunyai hubungan. Tempat nyaman dan kinerja karyawan, saya kasih simbol lingkaran atau 3. Tempat nyaman dan promo atau diskon, tidak berhubungan. Tempat nyaman dan ruangan ber-AC, saya kasih simbol kotak atau segitiga atau 9. Karena apabila ruangan ber-AC pasti kemungkinan menjadi nyaman. Oke, kemudian tempat nyaman dan luas saya beri simbol kotak atau bernilai 9 juga. Kemudian yang terakhir, pelayanan ramah dan bervariasi, tidak mempunyai hubungan, saya kosongin. Pelayan ramah dan kinerja karyawan saya beri simbol kotak atau bernilai 9. Kemudian pelayanan ramah, promo atau diskon saya kosongin. Kemudian pelayanan ramah dan ruangan ber-AC saya beri simbol lingkaran atau 3. Pelayanan ramah dan luas saya beri simbol lingkaran juga atau bernilai 3. Oke, apabila udah ditentukan ini, kemudian kita kalkulasikan nilainya yang bisa dihitung dari yang pertama, yaitu bervariasi. Karena kotak di sini kotak, maka nilainya 9. 9 dikali 1 yaitu 9. Kemudian di sini lingkaran yang bernilai 3. 3 kali 3 9. Kemudian di sini kotak lagi 9 dikali tingkat kesulitannya 2. Jadi kita jumlahkan, maka hasilnya 36. Kemudian kinerja karyawan. Kinerja karyawan terdapat di tempat nyaman, yaitu lingkaran 3, tingkat kesulitannya 5. Jadi 5 kali 3 15. Kemudian ada kotak, yaitu nilainya 9, jadi 9 kali 4 36. Kita jumlahkan menjadi 51. Kemudian promo atau diskon. Di sini ada segitiga. Segitiga yaitu 1 dikali tingkat kesulitan 1, maka hasilnya 1. Lingkaran 3 dikali 3 9. Kemudian lingkaran lagi 3 dikali 2 6, maka dijumlah 16. Oke, kemudian ruangan ber-AC segitiga. Jadi 1 dikali 2 2, kemudian kotak 9 dikali tingkat kesulitan 5 45. Kemudian lingkaran dikali 4, 3 kali 4 yaitu 12. Maka dijumlah hasilnya 59. Kemudian luas, di sini ada simbol kotak yaitu 9 kali 5 45. Kemudian lingkaran 3 dikali 4 12, maka dijumlah 57. Oke. Kemudian kita naik ke atap. Di sini saya mempunyai simbol plus, sangat berhubungan, plus berhubungan, kemudian segitiga terbalik tidak berhubungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara bervariasi, kinerja karyawan, promo diskon, ruangan ber-AC dan luas. Oke, bervariasi dan kinerja karyawan tidak mempunyai hubungan, maka saya kasih simbol segitiga terbalik. Kemudian bervariasi dan promo atau diskon mempunyai hubungan, saya kasih tanda plus. Oke, untuk bervariasi dan
ruangan ber-AC. Di sini tidak berhubungan, saya kasih tanda segitiga terbalik. Kemudian bervariasi dan luas. Di sini berhubungan, maka saya kasih tanda plus. Untuk yang kedua, kinerja karyawan dan promo atau diskon. Tidak mempunyai hubungan, maka saya kasih segitiga terbalik. Kemudian kinerja karyawan dan ruangan ber-AC. Ini memiliki sangat berhubungan, maka saya kasih simbol plus. Kinerja karyawan dan luas. Di sini berhubungan, saya kasih tanda plus. Kemudian promo atau diskon dengan ruangan ber-AC. Di sini tidak mempunyai hubungan, maka saya kasih tanda simbol segitiga terbalik. Kemudian promo atau diskon dan luas. Di sini mempunyai hubungan, saya kasih tanda plus. Kemudian ruangan ber-AC dan luas. Di sini tidak mempunyai hubungan, maka di sini saya tulis segitiga terbalik. Oke. Kemudian kita tentukan tingkat kesulitan. Oke, di sini kita tentukan difficult, tingkat kesusahan yang ditulis 1 sampai 5. Jadi semakin kecil maka tingkat kesusahannya maka semakin tinggi. Maaf. Jadi kalau semakin kecil maka tingkat kesusahannya semakin mudah. Apabila angka semakin tinggi, tingkat kesusahannya semakin tinggi. Oke. Di sini ada bervariasi. Saya tulis angka 3 karena lumayan susah. Oke, untuk kinerja karyawan saya kasih 1. Promo atau diskon saya kasih angka 3. Kemudian ruangan ber-AC saya kasih angka 2 dan luas saya kasih angka 3. Oke. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai yang kita saingin dengan 2 kompetitor toko yang lain. Oke, yang pertama HT Tools atau toko perusahaan yang akan dibangun. Oke, kemudian ada toko Takira. Kemudian ada toko Stunley. Oke, di sini nilainya mempunyai keterangan apabila angka 1 yaitu rendah, kemudian angka 2 yaitu sedang, dan angka 3 yaitu tinggi. Oke, kemudian kita akan tentukan bahan bagus. Di HT Tools kita beri angka 3, di Takira kita beri angka 3, kemudian di Stunley kita beri angka 2. Oke, kemudian yang kedua harga murah. Harga murah di HT Tools kita beri angka 2. Di Takira kita beri angka 1. Di Stunley kita beri angka 2. Kemudian lengkap. Di HT Tools kita beri angka 3. Di Takira kita beri angka 3. Dan di Stunley kita beri angka 2. Oke, kemudian tempat nyaman. Di HT Tools kita beri angka 2. Di Takira kita beri angka 2. Di Stunley kita beri angka 1. Kemudian pelayanan ramah. Di HT Tools kita beri angka 3. Di Takira kita beri angka 2. Dan di Stunley kita beri angka 3. Kemudian kita jumlahkan antara HT Tools, Takira, dan Stunley. Didapatkan jumlah HT Tools mendapatkan jumlah 13, kemudian di Takira 11, dan di Stunley 10. Jadi HT Tools mendapatkan jumlah yang paling tinggi. Oke. Kemudian kita tentukan target. Jadi target dari bervariasi, yaitu memudahkan pengguna. Kemudian target dari kinerja karyawan kita berikan 5S. 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke, kemudian untuk promo dan diskon kita berikan diskon sebesar 15%. Kemudian untuk ruangan ber-AC
kita berikan 2 AC setiap ruangan. Jadi di dalam toko itu kita beri 2 AC. Oke, kemudian untuk luas kita memberikan target tertata rapi. Jadi tempatnya luas, kemudian barang-barang bisa tertata rapi dan sesuai dengan di dalamnya. Oke, kemudian kita akan membuat grafik antara HT Tools, Takira, dan Stunly. Di sini kita beri abjad HT Tools yaitu H, Takira yaitu T, dan Stunly yaitu S. Dan mempunyai keterangan yaitu di angka 3 yaitu tinggi atau mudah, di angka 2 yaitu sedang, di angka 1 yaitu sulit. Oke, kita tentukan aja. Jadi bervariasi. Di HT Tools mendapatkan angka 2, kemudian di Takira mendapatkan angka 2, dan Stunly mendapatkan di angka 2. Kemudian kinerja karyawan. Kinerja karyawan di HT Tools mendapatkan angka 3, di Takira mendapatkan angka 3, di Stunly juga mendapatkan di angka 3. Kemudian promo dan diskon. Di HT Tools mendapatkan angka 3, di Takira mendapatkan angka 2, dan di Stunly mendapatkan angka 2. Kemudian ruangan ber-AC, di HT Tools mendapatkan angka 3, di Takira mendapatkan angka 3, dan Stunly mendapatkan angka 3 juga. Oke, untuk luas HT Tools mendapatkan di angka 2, Takira juga mendapatkan di angka 2, dan Stunly juga mendapatkan di angka 2. Oke, kemudian kita garis dan mendapatkan grafik seperti ini. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Ini adalah sebuah house of quality dari toko peralatan. Jadi jika ada salah-salah kata ataupun kurang jelas dalam penjelasan saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.